Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hermalia Andesta dari kelas manajemen 22E dengan NPM 22411067. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Pemasaran. Yang pertama, pemasaran. Pemasaran adalah sebuah proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk, jasa, serta nilai satuan sama lain. Selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembelian sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional. Selanjutnya, tujuan manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu menciptakan pemerintah atau demand. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pangsa pasar atau market share. Yang keempat, peningkatan keuntungan. Yang kelima, pencitraan produk yang baik di mata publik. Yang keenam, menciptakan pelanggan baru. Yang ketujuh, memuaskan pelanggan. Selanjutnya, konsep dasar manajemen pemasaran. Konsep dasar manajemen pemasaran dibagi menjadi 5. Yang pertama, konsep produksi. Falsafah yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan, dan manajemen sebaiknya memusatkan perhatian pada peningkatan efisiensi produk dan distribusi. Yang kedua, konsep produk. Gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan penampilan terbaik, dan bahwa suatu organisasi sebaiknya mencurahkan tenaga untuk melakukan perbaikan produk secara berkesinambungan. Selanjutnya, yang ketiga, konsep penjualan. Gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup produk perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut melakukan upaya-upaya penjualan dan promosi yang gencar. Yang keempat, konsep pemasaran. Falsafah manajemen pemasaran yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasional bergantung pada penetapan kebutuhan dan keinginan dari pasar sasaran dan penyampaian kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan pesaing. Yang kelima, konsep pemasaran kemasyarakatan. Gagasan bahwa organisasi sebaiknya menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat dari pasar sasaran dan mengirimkan kepuasan yang diinginkan secara efektif dan lebih efisien daripada pesaing sedemikian rupa, sehingga mampu memelihara atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, karakteristik manajemen pemasaran. Yang pertama, berorientasi pada pengalaman pelanggan. Semua kegiatan bisnis harus diarahkan untuk menciptakan dan memuaskan pelanggan. Yang kedua, riset pasar. Program riset pasar yang tergantung pada sistematis diperlukan untuk membuktikan perkembangan pasar. Yang ketiga, membuat rencana pemasaran. Rencana pemasaran dapat menjadi bagian dari rencana bisnis secara keseluruhan. Pemasaran yang sistematis. Kegiatan dan operasional berbagai unit organisasi harus dikoordinasikan dengan benar untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Yang kelima, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tolak ukur bagaimana dan layanan oleh pasok perusahaan memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Proses manajemen pemasaran yaitu menganalisis pemasaran, selanjutnya meneliti dan memilih pasar sasaran, merancang strategi pemasaran, merencanakan program pemasaran,
mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi usaha pemasaran. Selanjutnya, orientasi perusahaan terhadap pasar. Orientasi pasar adalah suatu pandangan perspektif atau budaya yang terlibat dari proses dan aktivitas perusahaan dalam menciptakan nilai tinggi bagi kebutuhan dan keinginan pelanggan sebagai inti dari proses pemasaran. Manfaat dan pentingnya orientasi perusahaan terhadap pasar. Peningkatan keuntungan. Dengan memahami pelanggan, perusahaan dapat menciptakan produk dan layanan yang bisa menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Yang kedua, loyalitas pelanggan. Dalam bisnis yang kompetitif, orientasi terhadap pasar bisa membantu memenangkan hati pelanggan dan mempertahankan mereka dalam jangka panjang. Inovasi yang lebih baik. Dengan terus melibatkan konsumen, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang inovasi dan memimpin pasar dengan produk yang unggul. Selanjutnya, jenis-jenis orientasi perusahaan terhadap pasar. Yang pertama, orientasi pasar. Yang kedua, orientasi produk. Yang ketiga, orientasi pesaing. Selanjutnya, strategi dan teknik dalam orientasi perusahaan terhadap pasar. Yang pertama, peneliti pasar. Yang kedua, segmentasi pasar. Yang ketiga, pengembangan produk. Yang keempat, strategi pemasaran. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menerapkan orientasi perusahaan terhadap pasar. Yang pertama, memahami pelanggan dan kebutuhan secara mendalam. Yang kedua, memastikan organisasi dan tim melakukan pemahaman yang sama tentang orientasi terhadap pasar. Yang ketiga, identifikasi dan fokus pada target pasar paling relevan untuk bisnis Anda. Kesimpulannya, manajemen pemasaran adalah perencanaan kegiatan pemasaran produk sekaligus menjamin apresiasi konsumen dan pemahaman tentang produk. Manajemen pemasaran juga harus mengerti tentang kebiasaan dan motif pembelian konsumen. Dan orientasi perusahaan terhadap pasar adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang berubah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.